brand premium dari Lenovo, tapi di Indonesia ternyata memberikan harga yang paling murah. Tapi di tahun sekarang geser nih, di mana 60 Hz itu di press habis, sementara 144 Hz sudah jadi kayak standar buat semua orang. Kita udah lihat 10 bulan yang lalu Lenovo ini sendirian di 4 jutaan udah kasih kita 240 Hz IPS. Saat itu kita tercengang dan memang Lenovo kasih kita performance yang baik. Tapi sekarang semua berubah karena tiba-tiba semua brand muncul di kelas 240 Hz IPS panel yang ngebuat harga 4,4 juta yang dipertahanin Lenovo sekarang jadi nggak terlalu menarik. Dari saingannya jelas di sana ada AOC jadi yang termurah dengan 400.000 lebih murah dari Lenovo ini. Harganya Lenovo ini sebenarnya bisa lebih murah lagi karena kita udah lihat harga di China udah turun cukup jauh. Sekarang udah di 3950. Bah, gila sih akhir 2021. 240 Hz IPS udah sentuh di bawah 4 juta. Di video ini gue akan bahas fokus pada kualitas panelnya, dan untuk hal lainnya kayak build quality atau fitur-fitur monitor kalian bisa cek di video sebelumnya karena udah gue bahas lengkap di sana. Spek monitor ini jelas monitor untuk kompetitif game, 25 inch IPS panel 240 Hz. Lenovo nggak klaim apapun tentang response time-nya, dia kasih kita dua pengaturan overdrive, normal dan ekstrim, yang dimana ekstrim udah terjadi overshoot yang sangat kelihatan jelas, jadi nggak worth it dipakai. Terbaik tetap pakai settingan normal aja. Kalau gue bandingin dengan yang lain, Lenovo ini bisa lebih baik memang dari Acer, tapi tetap kualitas lainnya jauh lebih clear, secara lebih jelas secara visual. Gue udah urutin buat kalian, semakin ke kiri kualitasnya semakin baik. Lenovo cuma klaim 99% sRGB untuk panelnya dan gak ada info keakuratan warna sama sekali. Dan pas gue tes, dia bener-bener bisa ngasih 99% sRGB, P3 di 81% sehingga Rec 2020 di 58%. Secara hasil ini nggak tinggi-tinggi banget. Lenovo bisa kalahin Aero dan AOC, tapi tetap kalah sama Acer secara gamut. Treatment Lenovo ke panelnya sih biasa aja. CCT sampai 7400, efek yang warna putih yang keluar kebiruan, dan delta E-nya di angka 9. Di bagian ini treatmentnya jelas Lenovo kalah dibanding AOC ataupun Acer. Saturasi warna juga nggak terlalu akurat gimana di angka 9, warna pink dan biru agak miss target. Akurasi warna di color space sRGB sebenarnya udah cukup oke kalau kita lihat delta E 2000-nya di angka 3. Tapi delta E ITP tetap cukup tinggi di angka 9. Sedangkan di P3 ya biasa aja di angka 13. Di space sRGB Lenovo bisa lebih baik dari Aero, tapi jelas di sana AOC dan Acer jauh lebih akurat dibanding Lenovo. Kejadian yang sama juga terjadi di color space P3. AOC dan Acer lebih akurat dibanding Lenovo. Di Lenovo ini ada preset sRGB di monitornya yang jadi pajangan doang ternyata, karena hasilnya nggak benerin apa-apa di monitor ini. Gue coba kalibrasi pakai Kalman dan kalian bisa pakai settingan ini untuk benerin panelnya sedikit lebih akurat. Target kita ke 200 nits. Langsung akurasi warna putihnya jauh lebih natural dan jadi jauh lebih akurat. Saturasi warna jadi lebih baik dan akurasi warnanya jauh lebih akurat dengan delta E2000 bisa sentuh di angka 1,6. Dan gue coba sekalian full kalibrasi dengan Create ECC Profile. Akurasi putih bisa sempurna, tapi saturasi warna dan akurasi warna nggak bisa lebih baik lagi. Jadi udah maksimal kualitas panelnya pakai settingan yang tadi gue kasih. Kontras seperti sebelumnya gue tes, bagus hasilnya sesuai standar IPS yang baik di 10:17:1. Sedikit kalah dibanding Aero dan Acer, tapi tetap lebih unggul dibanding AOC. Sayangnya untuk brightness nggak tinggi-tinggi banget gimana. Kita dapat di bawah 300 nits dan kualitas Lenovo ini paling rendah dibanding 240 Hz lainnya. Di 4,4 juta sih ya sebenarnya monitor ini so-so aja lah, gimana bagus. Motion blur nggak bagus-bagus banget, masih kalah sama AOC. Akurasi warna dan treatment panelnya masih kalah sama AOC. Menangnya Lenovo ini tentunya di kontrasnya udah 1000:1 dibanding 700:1 yang dikasih AOC. Dan di Lenovo ini juga kasih kita USB hub yang dimana sekali lagi itu bukan fitur yang penting-penting banget buat sebuah monitor gaming. Kayak bonusan aja gitu lah. AOC 24G2C tetap juara untuk 240 Hz kalau kita ngomong value to performance. Dan harga di China jelas banget gambaran ini. AOC di 3850, Lenovo di 3950. Perbedaan 100.000 adalah harga yang pas yang harusnya Lenovo Indonesia pasang di monitor ini dari performance panel yang dikasihnya. Dan ya tinggal dua monitor lagi yang mesti gue tes, Asus VG 259QM dan ViewSonic XG 2431 untuk kita bisa bikin GTD Top 10 monitor 240 Hz IPS sehingga kita bisa nentuin juaranya. Nantiin, gue Eldin dari GTD, sampai jumpa dan top 10.